Lu kan bilang lu belajar juga tiap hari. Apa-apa hal random yang lu nggak nyangka, oh ternyata gini gitu loh. Rasa ASI itu Gak bisa pompa ya? sama bayi, lebih kenceng bayi nyedotnya. Lalu? Iya, Masa mesin kalah? mesin kalah. Siapa yang lebih kenceng dari bayi? Punten buat orang tua zaman dulu ya, yang selalu ngomong, dulu mama nggak gini, dulu papa nggak gini. Punten, zaman sekarang sama dulu tuh beda. Pas deketin cewek, kalau dia yang suka ngomong kasar, gue nggak. Gue lebih ke kalau cewek lu pas pulang ke rumah, woi, baru pulang lu gimana? Oh, gue pernah disuruh jadi setan. Johnson. Leo. Welcome to the inner circle. Iya, terima kasih udah ngundang saya. Podcast pertama lu setelah punya anak gak? Yes, podcast pertama. Yang lain gue tolakin. Enggak sih. Tapi ini dadakan banget sih, sumpah. Ini pertanyaannya tadi nggak ada. Jadi Juan ceritanya itu Juan tiba-tiba ngechat. Entah gimana. Gue lupa awalnya. Yang penting kita mau podcast. Tapi nggak tahu kapan. Udah sore ini. Langsung. Jadi gue langsung ngebut datang. Pertanyaan nggak ada. Gue. Oke. Kita ngobrol-ngobrol lah ya. Jadilah di sini. Kebetulan dekat di Green Lake. Iya, ininya ya. Iya. Gue mau nanya nih. Iya. Lo kan baru punya anak. Yes. Ini POV-nya lo lagi ngobrol sama yang masih jomblo nih. Jomblo belum punya anak. Pasti dong. Kalau jomblo punya anak gimana tuh ceritanya tuh? Oke. Bisa jadi, bisa sih. Banyak. Temen lo. Anaknya banyak. Pertanyaan gue. Ini POV-nya itu lo kayak nge-prep gue ya? Oke. Nge-prep gue kalau gue suatu hari punya anak, berkeluarga. Jadi gue kayak ready gitu loh. Oke. Dan teman-teman di sini yang mungkin lagi persiapan punya anak atau yang masih jomblo kan pengen punya anak dong, punya istri dong, berkeluarga dong. Betul. Kita prep. Oke. Pertanyaan gue, boleh cerita nggak gimana hidup lu berubah setelah punya anak? Kok makin sering ngegolf gue lihat gimana sih? Nggak, jadi setelah punya anak, jadi waktu itu gue sering ditanyain, kayak udah siap belum jadi ayah, udah siap belum jadi orang tua. Gue selalu jawab, gue belum siap. Oke. Coba gue nanya lu udah siap belum jadi ayah? Pasti belum dong. Udah siap belum jadi suami? Belum juga. Belum kan? Belum. Nah, kenapa gue bisa jawab belum? Banyak yang bingung kayak, loh, kok lu istri lu hamil tapi kok lu belum siap jadi ayah? Banyak yang ngomong gitu. Oh, bahkan pada saat gua hamil lu juga belum siap jadi gue jawabnya belum siap. Tapi If tahu nggak? Tahu. Nah, jadi menurut gue nggak ada orang yang akan siap kalau nggak dicoba langsung. Menurut gue. Contohnya gini. Kemarin pas habis lahiran anak gue sakit di paru-parunya tuh ada lendir. Jadi napasnya susah, sesak nafas. Siap gak gue? Pada saat itu? Siap gak? Coba menurut lu. Nggak tahu ya. Nggak mungkin gue siap anak gue paru-parunya ada lendir, sesak napas. Saturasinya sampai 79. Oh. Oke. Gue sampai merinding, gue sampai nggak bisa napas juga tuh. Kalau ditanya, siap gak gue menjadi seorang ayah? Nggak kan gue pernah siap. Kemarin ASI Evelyn kebanyakan. ASInya jadi nyangkut, nggak bisa keluar, tersumbat. Jadi ada, kalau nggak salah ada beberapa tahap sampai yang namanya abses. Abses itu infeksi dan harus dioperasi. Evelyn satu tahap di bawahnya namanya mastitis. Jadi udah radang, disentuh sakit, meriang, demam sampai 40 derajat, menggigil. Siap gak gue? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin gue siap lihat istri gue begitu. Bahkan bisa jadi lu nggak tahu ada case itu bisa terjadi. Itu dia. Jadi kalau misalnya semua orang menurut gue ditanya siap nggak, menurut gue financially mungkin boleh siap ya, karena finance itu, duit itu kan nggak, dramanya ya cuman ada duit sama nggak ada duit, ya kan? Kalau gue udah ada duit, bukan berarti gue udah ready juga. Oke. Gue udah punya duit banyak, bukan berarti gue udah siap jadi ayah. Karena journey untuk siap itu journey, ngerti kan ya? Oke. Jadi kalau ditanya nggak akan pernah siap kalau nggak dijalani langsung. Tapi ini menarik sih ya, lu jadi kayak buka perspektif baru. Kalau misalnya biasa kan kita kalau bahas siap berkeluarga, siap punya anak, itu kan orang mikirnya selalu siap secara finansial gitu. Lu punya rumah. Ya standarnya lah. Iya, udah punya rumah. Lu punya rumah. Duit. Tapi ada hal di luar itu juga ya? Itu. Lebih penting mana menurut lu? Menurut gue ya, paling penting itu sebenarnya kesehatan. Oke. Gue selalu memulai doa. Jadi sometimes ada yang doa itu pengen sukses, tapi dia lupa kalau
kesehatan tuh nomor 1. Jadi lu kalau udah sukses pun kalau nggak sehat, pasti yang lu doain adalah kesehatan. Setuju. Tapi pas lagi sehat, lu doanya malah lu pengen sukses. Hmm. Nah, gua selalu biasain memulai doa dengan tolong berikan saya kesehatan, baru kesuksesan, baru rezeki, gitu. Oh itu gue setuju sih. Gue cuman Iya. gue ingat banget ketika mungkin tahun lalu ya, pas gue tiba-tiba sakit lumayan lah, sampai opname pada saat itu. Oke. Gue nggak mikir hal Iya. selain gue pengen sehat gitu. Bener. Tapi emang bener sih, 2 hari kemudian setelah sehat gue nggak mikirin pengen sehat lagi sih. Gue langsung mikirin, please kasih gue cepet kaya dong. Ya itu dia. Makanya itu maksudnya problem di Indonesia atau di seluruh dunia kali ya. Sebenarnya sehat tuh paling penting. Itu terus setelah lu menikah, lu nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi at least lu be prepared aja. Oke. Gua pas anak gua sakit, pas dia sesek, gue lihat saturasinya 79, gue juga sesek pak. Gue Oke. sampai di saat itu Evelyn yang nge-cover gue, dia yang nge-backup gue. Gue tuh orangnya jarang panikan. Oke, tapi Jadi iya pada saat itu pertama kali gue lihat anak gue sendiri, darah daging gue sendiri sakit, sesak napas, gue gemeteran. Evelyn yang backup gue. Evelyn yang, oke sayang, tenang aja, semua bakal baik-baik aja. Lu bayangin kalau Evelyn panik juga. Oke. Iya Tapi pada kalau biasanya ya, lebih panikan siapa? Emang ya, tetap dua-dua. elunya ya? Dua-duanya sebenarnya nggak gampang panik sih. Kayak contohnya salah satu video kita kemarin pecah ketuban, Hah, itu dua-duanya santai sih. gue nonton sih. Iya. Itu kenapa? Gue nontonnya nih orang kenapa santai banget sih? Si Evelyn abis pecah ketuban, bentar sayang, setar HP dulu. Pecah ketuban. Memang santai karena kita udah research juga kan. Mungkin mungkin kalau ditanya siap apa enggak, siap secara ini ya, ilmu ya. Mungkin ya. Tapi lu persiapan banget. Gue persiapan, gue apapun yang gue lakukan, ChatGPT nomor, gue selalu tanya. Oke. Gitu. Jadi kalau ada pecah ketuban, kan gue udah siap nih secara ilmu. Kalau gue udah nanya nih, ChatGPT kalau pecah ketuban gimana, kalau kontraksi gimana. Jadi at least kita udah nggak panik. Jadi jangan jadi orang yang nggak mau tahu lah. Oh tapi berarti lu termasuk orang yang pada saat persiapan lahiran itu lu cari tahu bener-bener gitu ya? Gue bisa setiap hari bisa, kalau lu search history ChatGPT gue, setiap hari pasti gue udah nanya. Apapun yang gue lihat terbenak di otak gue tanya ke ChatGPT. Wow. Apapun itu, misalnya sepatu lu kotor, cara cucinya gimana? Hah, sesimpel itu? Sesimpel itu, gue akan tanya ChatGPT. Apa hal paling simpel yang pernah lu tanyain ke ChatGPT dan gak penting banget sebenarnya menurut lu? 1 tambah 1 kenapa harus 2? Pusing gak lu? Gue pernah nanya itu. Gua pernah- Keren. itu tapi gue ngetes. Oke. Gue pengen ngetes ChatGPT itu sampai mana sih gitu. Tapi jawabannya? Oke. Gue lupa jujur, udah lama banget. Ini benar-benar awal-awal ChatGPT jadi, awal ada. Gue lupa. Cuman ChatGPT itu sistem yang paling logika menurut gue ya. Jadi apapun itu dia akan jawab dengan logika. Jadi kayak sebenarnya 1 tambah 1 itu sama dengan 2 karena dari dulu udah ada ini gitu loh. Dia nggak ada Dia kasih feeling. sejarah matematikanya. Ya dia nggak ada feeling. Oke. Lu siap gak? Apa? Jadi setelah gue ngomong, lu udah siap belum? Enggak dong. Ini masih banyak nih pertanyaan soal anak nih. Baru gue siap. Baru gue nentuin gue siap atau enggak. Amin. Gitu ya. Ya. Nah banyak orang itu, gue kan jadi banyak teman-teman gue itu yang udah nikah dan punya anak nih kebetulan nih. Dan banyak di antara mereka itu yang bilang kalau setelah punya anak itu kayak life changing experience. Ya. Lu setuju nggak? Kayak lu secara personal lu merasa kok gue berubah gitu, ada nggak? Iya, bener sih. Oh gitu. Berubah. Tapi berubahnya bukan in a bad way ya, in a good way. Kayak hidup kita upgrade aja. Lu merasa hidup lu upgrade? Upgrade. Gue nggak pernah mau mikir kalau Evelyn udah hamil 9 bulan nih mati-matian setiap hari muntah, malah bikin life changing gue downgrade. It's not worth it, ngerti gak? Oke. Istri lu udah berjuang 9 bulan, muntah trimester 1, 2, 3, stres, Evelyn sampai muntah darah ya, FYI. Wow. Karena lecet. Masa gue bilang ke dia hidup gue downgrade berubahnya? It's not worth it lah. Jadi hidup kita itu sebenarnya upgrade. Lu jadi makin tahu cara harus handle situasi, lu jadi makin ya self aware gitu loh. Tapi cara lu memandang hidup berubah nggak? Atau ya biasa aja gitu? Prioritas berubah. Oh, oke. Dulu apa, sekarang apa? Dulu
Ini Dulu padel ya? enggak. Prioritas udah pasti kan ya cari duit, cari kerja ya kan. Cuman dulu tuh gue fokusnya itu kerja, Evelyn. After that gue olahraga. Karena gue tipenya kalau nggak olahraga nggak bisa tidur. Oh gitu? Enggak, gue kalau nggak keluar keringet gue nggak bisa tidur. Gue bakal bolak-balik di kasur sampai pagi. Jadi gue harus olahraga pokoknya. Oke. Nah itu yang gue bilang berubah setelah punya anak. Gue bisa tidur tanpa olahraga. Oh, menurut lu kenapa? Karena udah capek ngurusin. Karena capek, iya. Karena capek ngurusnya. Karena kita setiap hari belajar hal baru kan. Kalau kita belajar hal baru setiap hari pasti otak kita capek. Karena nerima informasi baru terus. Oh gitu? Iya dong. Tapi capek banget emang? Capek. Oke. Capek. Tapi capeknya yang bagus ya. Iya. Capek sekarang, besok kan jadi lebih kuat kita. Ya kan? Karena kan ibaratnya GB kita makin besar otaknya gitu. Jadi sekarang prioritasnya gue udah gak mikirin gue harus pedal, gue harus minimal seminggu gue harus 4 kali pedal, ngerti gak? Dulu gitu? Dulu gue gitu. Oke. Gue bilang ke Evelyn. Sekarang gue udah gak. Udah pedal gak pedal, yang penting gue bisa workout. Di rumah gue push up, gue sit up. Yang penting workout. Lu udah mulai ini kan ada istilah gue tadi random search nih. Gue kan ChatGPT juga nih. Ada istilah baby blues. Iya. Gue baru tahu ada istilah baby Betul. blues. Lu ngalamin itu gak? Gue enggak sih. Puji Tuhan Evelyn juga enggak. Wah. Tuh. Nah itu menurut gue karena mungkin baby blues tuh menurut gue ya. Kalau lu ngurus sendiri tanpa, tapi ini beda-beda. Iya. Tapi kalau in POV gue itu adalah kalau lu ngurus sendiri tanpa bantuan suster, tanpa bantuan orang tua, nggak ada yang support, baby blues itu chance-nya lebih gede buat datang gitu loh. Nah sedangkan Evelyn sebelum dia lahiran, gue udah kasih dia full support. Orang tua dia udah hadir sebelum dia lahiran, suster udah hadir 1 bulan sebelum dia lahiran. Jadi gue mau dia klop dulu sama susternya. Kalau dalam tengah bulan dia sama suster nggak cocok, kita ganti. Jadi gue nggak mau suster datang pas lahiran doang. Kan kita nggak tahu cocok apa enggak. Yeah. Jadi gue bilang ke susternya, saya mau kamu cocok sama ibunya dulu, ya kan? Baru kamu bisa ngurus anak. Kalau kamu nggak cocok sama ibunya nggak bisa. Nah jadi itu support yang gue kasih untuk mengurangi chance dia kena baby blues. Oke. Gitu. Wah itu gue setuju sih. Maksudnya gue kebayang itu masuk akal. Bener. Karena tapi gue jadi apa ya punya sedikit empati ke yang harus ngeraih sendiri jadinya. Itu Karena dia. gue kebayang beratnya itu Bener. luar biasa sih. Wah jadi gue bener-bener setelah Evelyn hamil lahiran gue amazed banget sama cewek. Gitu. Gue dari yang menghargai cewek sekarang menghargai kuadrat. Oke. Gue jadi ingat ada satu apa ya kayak peribahasa atau apa gitu di kayak it takes a village to raise a child gitu. Jadi kayak ketika anak baru lahir itu kita ngiranya ya udah yang ngebesarin, maksudnya yang ngebesarin itu misalnya cuma ibunya doang atau tapi enggak sebenarnya perlu seisi kampung gitu. Betul. Ini. Dan gue nonton konten lu yang ini loh Ya. yang kontennya si If. Kenapa sih setelah lahiran bisa apa ya kayak santai banget terus pindah ke kalian yang ngurusinnya itu yang matanya hitam semua itu. Iya benar-benar. Bumil butuh support banget sih. Makanya bener kata lu amazed banget sama yang Bumil yang raise sendirian. Gue kepikiran pas waktu itu gimana ya. Gue ngomong ke Evelyn, saya gimana ya rasanya jadi ibu sendirian yang kan sekarang banyak nih kasus MBA atau perceraian yang suaminya gak mau tanggung jawab. Gimana ya jadi mereka ya gila sih. Baby blues banget pasti itu. Dan setelah paham ini juga gue merasa dulu kan gue mikirnya itu kenapa sih orang baby blues? Ngerti sih? Gue kayak yang mikirnya ya agak jahat sih. Gue mikir lu kenapa sih baby blues? Lu yang hamil. Anak lu sendiri gitu. Anak lu sendiri, lu yang mau gitu loh. Iya. Lu kalau kagak mau baby blues jangan punya anak. Iya. Dulu gue mikirnya gitu. Nah sekarang gue mikirnya masuk akal juga ya kalau misalnya harus ngurusin sendiri, harus apa. Make sense. 2 jam bangun sekali buat ASI. Kalau kelewatan jamnya, ASI lu bisa tersumbat. Meriang, demam, mastistis, abses, dan lain-lain. Wah, tapi ini lu nemenin full juga dong? Gue bangunin prosesnya. Evelyn, iya. Oh lu yang bangunin? Gue bangunin dia, karena itu anak bangunnya susah say. Oke. Itu anak bisa, alarm sekencang apapun dia bisa lanjut tidur. Nah gue sensitif banget sama suara. Jadi ada suara dikit, alarm gue bangunin dia gitu. Tapi lu masih di tahap enjoy banget gak sama the whole journey-nya ini? Menurut gue itu mindset ya. Oke.
Kalau ditanya enjoy apa enggak, jujurly, theoretically enggak. Cuman mindset gue mau enjoy. Karena ini part of the journey kan. Semua orang yang mau punya anak pasti ngelewatin ini. Ngerti kan? Jadi lu harus enjoy. Lu mau gak mau lu harus enjoy. Karena ini pasti dilewatin. Gak mungkin enggak gitu. Karena kan kalau enjoy apa enggak, kita kayak lihat ada jalan yang buat enjoy, ada jalan yang enggak nih. Tapi enggak, ini tuh satu jalan doang. Yes. Jadi lu harus enjoy ini pokoknya. Ini menarik banget sih. Jadi mungkin sama kayak lu kerja kali ya. Iya. Misalnya lu sama kayak lu kerja, lu memilih Benar. buka bisnis atau lu memilih kerja 9 to 5 di kantor manapun, pasti ada enaknya, ada nggak enaknya. Betul. Tapi itu part of the journey. Tinggal lu milih. Lu mau Enjoy apa enggak? apa enggak? Betul sekali. Gue kalau nggak enjoy mungkin satu rumah ini kali, maksudnya nuansanya nggak enak. Jadi gloomy ya? Jadi gloomy. Oke. Jadi harus ada rasa bersyukur, enjoyment. Gitu. Lu tadi cerita lu udah persiapan banget sebelum lahiran gitu kan. Iya. Ada nggak something yang lu nggak expect dan terjadi gitu loh? Lu kan bilang lu belajar juga tiap hari. Apa hal random yang lu nggak nyangka, oh ternyata gini gitu loh. Rasa ASI itu gue cobain. Lu nggak penasaran bro sebagai cowok? Susah bro nyari. Ya nanti tunggu lu punya istri. Oke. Tapi lu pasti pengen cobain bro. Oke. Iya rasa. Coba di describe bro. Kayak rasa ASI setiap ibu mungkin bisa berbeda ya. Okay. Tapi rasa ASI yang gue cobain sedikit tawar menuju manis. Tapi menurut lu semua suami bakal Suami membantu istri dalam ini tau nggak? Nggak tahu. Menyusui. Lu ajarin gue. Ini gue biar tahu. Iya. Jadi kalau misalnya ASInya nggak bisa keluar dan udah disedot sama baby nggak bisa keluar, lu bantuin nyedot. Kan ada pompa. Pompa pompa bisa ya? sama bayi lebih kenceng bayi nyedotnya. Sumpah lu? Iya. Masa mesin kalah? Mesin kalah. Oke. Siapa yang lebih kenceng dari bayi? Nggak tahu gue kira mesin. Kita. Ini menarik sih. Ini gila. Bantuin sedot. Ini new fact. Ini fakta baru sih. Gue yakin teman-teman di sini juga pasti pada kagak tahu sih. Iya, bantuin nyedot. Gila. Jadi kalau misalnya nggak keluar ya, bantuin sedot. Oke. Ada yang lain nggak bro? Kayaknya itu udah yang mentok paling baru nggak sih? Setiap barang baby harus steril karena zaman sekarang kan banyak ini virus ya, corona dan lain-lain. Zaman dulu kalau orang tua, jadi gini, ini buat orang tua punten, buat orang tua zaman dulu ya, yang selalu ngomong, dulu mama nggak gini, dulu papa nggak gini, punten. Zaman sekarang sama dulu tuh beda. Mungkin boleh dikirim ya ke orang tuanya. Ini nggak apa-apa, orang tuanya benci sama saya aja. Punten. Tapi zaman sekarang sama dulu beda. Dulu belum ada corona, dulu belum ada virus. Apapun itulah gue nggak tahu. Sekarang udah banyak banget virus, ya kan? Jadi memang harus steril anaknya. Barang-barangnya harus steril supaya anaknya nggak kena virusnya. Gitu. Itu gue baru tahu. Terus sekarang lu udah kebayang nggak? Lu bakal kayak mengadopt gaya parenting apa? Kan ada parenting VOC, ada parenting yang apa tuh? No doang, anaknya udah loncat. Gentle parenting ya. Gentle parenting. Iya. Gua pengen combine. Jadi gue dulu di VOC kan. Lu dulu VOC. Lu dulu ya. Lu kita juga. Cindo Sumatera VOC. udah pasti VOC mentok sih. Pukul, ya kan? Itu mah. Itu makanan kita ya. Itu mah makanan kita. Iya. Kalau yang beneran bisa bermasalah ntar. Nah itu, gue pengen mix lah. Gentle parenting sama VOC, tapi VOC-nya gue nggak mau pakai alat. Kalau bisa, nggak mau pakai kemoceng atau nggak mau pakai sabuk. Gue maunya VOC-nya lebih ke apa ya? Tegas gitu loh. Ngerti kan, kayak misalnya dipukul dikit gitu lah, tapi nggak yang digebuk ya. Iya. Di remind gitu. Dicubit misalnya. Cubit misalnya gitu. Gue pengennya gabung sih. Oke. Dan gue masih belajar. Tapi pendapat lu soal yang gentle parenting, sekarang kan lagi tren banget di TikTok. Lagi tren. Gentle parenting yang anaknya udah ngehancurin isi restoran bro, tapi masih nono. Siapa? Ada intinya, yang penting kayak nono, jawabannya nono doang tuh. Iya. Gimana menurut lu? Oke, gini. Jujur. Iya. Jujur gue tahu orangnya juga.
Oke. Gue tahu. Enggak, tapi banyak yang kayak gitu. Iya, tapi yang ini ada nih kan yang viral. Spesifik. Nah, jujur gue bilang ke Evelyn, ini gue ngomong ke Evelyn beneran. Gue bilang banyak banget yang hujat, ya kan. Tapi kita nggak tahu di balik layarnya itu orang tuanya udah berusaha kayak gimana. Gue bilang ke Evelyn gitu. Bisa aja di belakang layar dia udah berusaha sebisa mungkin. Tapi yang kerekam di kamera tuh cuma nono, ngerti gak? Karena gue tahu jadi ibu tuh sesusah itu. Makanya gue sampai sekarang gue nggak bisa ngehujat orang tua atau seorang ibu. Nah, kalau ditanya setuju nggak sama yang nono, ya kalau bisa di-combine lah. Jangan terlalu soft sama anak. Berarti lu tipe yang lu juga nggak akan pakai cara dia, tapi lu juga paham mungkin ada at some extent ada yang bisa sampai ke titik itu karena mungkin dia udah coba cara lain, bukan berarti dia nggak coba. Iya, jadi maksud gue jangan cuma lihat di video terus dihujat kan. Kayak masa anaknya nggak bisa dijaga sih, nggak bisa ini sih. Kita nggak lihat yang di belakang kamera. Tuh, jujur gue lebih ke apa ya, mengerti, kasihan gitu. Nggak ada kepikiran buat ngehujat lagi sih. Oke. Gitu. Tapi menurut lu apa nih? Kan biasa ceritanya itu kalau misalnya udah punya anak kan baru bakal ketemu nih perbedaan apa ya, gaya parenting, gaya mengasuh antara generasi sebelumnya sama generasi kita nih. Iya. Udah mulai ketemu nggak tuh? Beda-bedanya tuh. Belum lagi. Apalagi kan nggak tahu ya, kalau kita Cindo kan harusnya banyak tuh aturan-aturannya lah, apa gitu. Kalau gue mungkin akan lebih apa ya, yang tadi gue bilang sih combine ya. Cuman gue pengen sebisa mungkin anak itu jadi sahabat kita gitu. Jadi bukan orang tua. Walaupun kalau kita udah jadi sahabat, dia akan tahu cara buat respect, cara tahu buat ada boundariesnya nih. Ini orang tua gitu loh. Sebisa mungkin anak tuh, kita tuh jadi tempat curhat anaknya. Kalau zaman dulu mana ada? Jadi tempat curhat buat anak. Iya. Ya kan? Tapi jadinya anaknya juga merasa nggak aman ceritanya. Betul. Kayak gue sama bokap gue nggak deket sama sekali. 6 bulan ketemu sekali. Ya, jadi ya gue nggak apa-apa juga sih. Nah, gue penasaran nih. Gue pas pertama kali baca nama anak lu, sorry, itu cara baca benernya gimana nih? Biar gue nggak salah baca kan? Cara bacanya adalah Jester Gillen Prinslin. Jester Gillen Prinslin. Oke, berarti kebetulan harusnya lahirnya 30 Maret. Okay. After Lebaran. Okay. Pecah ketubannya 1 hari sebelum Lebaran. Sekarang orang jadi taunya Jess THR. Iya. Yes. Nah, pertanyaan gue nih, kenapa kepikiran namanya Jess THR? Penulisannya ya, Jester itu Jess THR. Iya. Kenapa? Harusnya kan ada E-nya gitu lah ya. Jess THR gitu. Jester JESTER. Iya. Sebenarnya tuh pilihan Evelyn aja sih. Maksudnya biar nggak mainstream namanya. Oke. Nggak mainstream. Pengennya jadi satu-satunya nama yang ada di dunia gitu loh. Nah, JAS-nya itu dari gua. Di dalam nama Johansson itu ada huruf JAS kan. Iya. Di dalam nama Crestella itu ada THR. Oke. Jadi kita gabungin Jess THR. Gillen itu artinya anak emas. Karena gue suka sama emas. Dan lu bikin jual emas. Gue dari dulu udah jaga toko emas 15 Bukan karena tahun. lu bikin jual emas? Belum. Oh belum. Udah ya benar-benar. Cuman gue lebih ke mindsetnya background gue tuh emas, toko emas. Oh cocok nih Gillen. Prince itu kan pangeran. Lin itu Evelyn. Gue pengen dia jadi pangerannya Evelyn yang jagain Evelyn gitu ibaratnya. Keren. Kelas King. Gitu. Nah, pertanyaan gue kalau misalnya teman-teman di sini ya. Iya. Dan gue juga nih. Oke. Kalau misalnya gue dan teman-teman mau pengen berkeluarga misalnya, apa hal yang paling harus gue persiapkan? Oke, yang harus lu persiapkan 1 adalah ilmu. Oke. Ilmu. Kedua, financial. Jujur financial sangat membantu. Tapi kalau lu punya duit tapi lu nggak punya ilmu, tidak guna. Karena ilmu itu bisa dicari gratis, tidak perlu duit. Tapi duit harus dicari susah payah. Ada nggak momen pas lu berkeluarga atau kayak pas punya anak nih, lu merasa wah untung gue bersyukur banget
gue financially capable untuk ini? Ada nggak kayak beberapa? Every day gue merasa bersyukur. Every day. Bersyukurnya ada momen yang udah mau tidur sama Evelyn, terus kita literally berdua bahas tentang bersyukur aja. Saya kamu bersyukur tuh dalam artian apa kamu bersyukur gitu. Banyak banget lah bersyukur kita. Dan wajib bersyukur tuh bikin happy. Iya kan, kadang kalau nggak cukup. Lu pernah bersyukur nggak? Gua dulu termasuk tipe orang yang suka compare. Oke. Gua dulu orangnya itu kayak compare banget, compare mentok. Oh, oke. Jadi kalau gue dikit-dikit, gua mah cuman begini, orang lain ada yang begini. Iya, gitu. iya, lebih besar gitu. Lebih besar, dan kan selalu ada yang lebih besar, Betul. nggak akan selesai juga kan. Betul. Cuman mungkin makin kesini, mungkin umur juga kali ya. Jadi kayak lebih, oh ternyata gue udah lumayan jauh juga loh dari titik awal gue mulai, gitu loh. Gue mungkin kalau misalnya di awal-awal berkarir dikasih kesempatan ini, gue juga akan ambil loh. Betul. Sekalipun nggak segede yang orang yang gue lihat sekarang gitu. Iya. Itu sih. Iya. Tapi bersyukur penting sih. Benar. Selalu ada hal yang buat disyukuri. Mau lu di level apapun ya. Gitu. Nah ini gue ada satu pertanyaan yang mungkin mewakili netizen nih. Apa tuh? Lu kan di konten itu kan kebetulan kontennya kan couple banget gitu kan. Betul. Mungkin banyak netizen itu mikirnya jadi kayak lu 24 jam banget gak sih sama Evelyn gitu? 24 jam, mungkin 20 jam ya. Oh emang? Iya, gue sama Evelyn terus. Oh emang gitu banget? Iya, 20 jam sama Evelyn, 2 jamnya enggak lah. 70% sama Evelyn. 10%-nya olahraga, 20% lagi kerjaan gue yang lain. Tapi berarti lu bukan tipe cowok yang suka nongkrong banget juga gitu ya? Gue hampir gak pernah nongkrong. Wow. Ini lagi viral, by the way lagi viral nih di WhatsApp-nya ibu-ibu itu lagi viral, ada cewek yang bilang lu kalau misalnya punya suami yang gak merokok, gak nge-vape, gak berjudi, terus gak banyak nongkrong sama temennya, pulang nyari istrinya, terus kerja lagi, lu dapet jackpot limited edition bro. Oh. Berarti lu lumayan limited edition nih. Gue gak ngerokok. Judi? Enggak dong. Enggak. Nongkrong gak gitu suka? Gak pernah nongkrong. Gak pernah nongkrong? Nongkrong tuh dalam arti datang duduk ngopi nyantai aja. Iya. Enggak pernah. Berarti datang kayak misalnya padel. Pulang. Lu tanya teman-teman gue semua. Habis padel gue ngapain? Oke. Pulang. Mereka ada biasanya habis padel foto. Iya. Gue gak ikut foto, gue pulang. Oke. Karena gue mau ketemu Evelyn. Oke. Terus apa lagi tadi? Vape enggak. Pulang langsung nyari istri. Nyari istri. Terus ya itu kerja limited edition. Tapi gue punya hobi gak sih? Yang diomongin kayaknya kalau nggak punya hobi di dia. Enggak dong, hobi still oke lah. Oke ya. Ya masa suaminya kagak olahraga? Iya. Minimal lah. Iya. Tapi kan lu habis olahraga balik. Pulang gue nggak nongkrong sama temen. Ini nih tipe-tipe yang begini yang nambah-nambah spek cowok TikTok itu ya begini. Enggak, tapi menurut gue lu harus punya istri yang suportif dan mengerti juga. Nah menurut gue kalau lu punya istri yang suportif dan mengerti dan lu juga sayang banget sama dia, itu bakal kebentuk sendiri gak sih? Bakal kebentuk seiring berjalannya waktu. Benar. Tapi maksud gue dalam arti lu berharap lu dapet suami yang kayak gitu. Tapi elunya kayak gimana? Si ceweknya tuh kayak gimana sih sampai dia bisa berharap kayak gitu? Setuju. Coba misalnya kita shift nih. Ya. Anggap cowok lu awalnya speknya itu udah begitu tuh. Oke. Tapi tiap kali pulang, rumah kotor. Misalnya rumah kotor. Dimarahin, diocehin, banding-bandingin, cucian dan lain-lain lah ya. Cewek nggak wajib cuci sih, cuman kan let's say kita dapat suami sempurna, ada job yang masing-masing gitu ya. Coba tuh, ya kan? Suami juga jadi malas pulang. Bener. Jadi nongkrong. Tuh. Supaya nggak ketemu lu. Betul. Coba kita bahas ini deh. Oke. Itu kan POV cewek ke cowok. Ya. Cewek yang perfect itu kayak gimana? Oke. Menurut lu? Menurut gua. Evelyn dah. Itu jawaban diplomatisnya. Iya, cuman kalau ngomongin kriteria kan yang tadi cewek nggak ngerokok, nggak nge-vape, nggak ngomong kasar menurut gua. Oh lu anti banget sama cewek ngomong kasar? Nggak anti lah. Tapi kan itu nggak, maksud gue gini loh, itu something yang
jarang akan disebut Jadi cowok ini, loh. iya benar. Spesifik banget tuh. Iya, gue pas deketin cewek kalau dia suka ngomong kasar gue nggak. Oke. Gue lebih ke ilfeel sih, iya. Kayak anjing lu ngentot lu. Cewek loh. Iya. Gue enggak. Sorry nih. Cukup gue aja yang ngomong kasar. Oke. Terus pengertian apalagi ya? Udah sih. Cukup dia bisa ngertiin kita tuh udah cukup banget. Kita kan kerja, kita terus mau berusaha juga. Ya, itulah. Kalau lu gimana? Cewek sempurna. Ini lu kan gue kan udah dapet Evelyn nih. Iya. Sesuai spek yang gue mau gitu. Kalau lu deh, Gue sama cewek idaman sih. lu. Yang penting satu decent lah. Maksudnya kita lihatnya enak gitu, Iya. adem. Oke, buat gitu kan. keturunan lu maksudnya. Bisa juga. Itu another plus point dong. Iya. Maksudnya Itu sangat-sangat- gue tahu gue nggak gitu. Gue nggak yang ganteng-ganteng banget nih. Tapi setidaknya gue bisa punya lihat anak gue ganteng, cantik gitu kan, Iya. happy gue ya. Itu normal dan realistis. Oke. Yang Cakep. kedua, jangan terlalu cerewet banget lah. Oke. Kayak cerewetnya ada batas dong. Iya, maksudnya nggak suka cuap-cuap. Iya, lu jangan cuap-cuapnya nggak ada batas. Beberapa Iya. kan kadang gue lihat kayak semuanya itu dicuap-cuapin. Itu kenapa sih Iya, gitu iya, loh? iya. Ini kenapa sih mejanya nggak di ini gitu Iya, kan? Padahal itu kan kenapa gelap. sih putihnya kurang putih? Ih, mas-masnya ngapain sih dari tadi kipas-kipasin ribet banget deh. Nah, Panas yang Pak, gitu kameranya panas. Iya, kan dia yang panas gitu. Ngapain si ceweknya yang marah Iya, kan? Bener oke, nggak sih? iya. Jangan terlalu cerewet lah ya. Iya. Dan bisa ngertiin lah, udah gitu dong. Iya kan Ya, cukup kita kan? cowok nyarinya yang bisa ngertiin aja gak sih? Iya, benar. Kayak kita kerja capek nih. Iya. Gue udah capek nih di kerja nih. Masa sih gue pulang masih mau lu bacotin gitu loh. Iya, benar. Tapi nih, Oke. kalau cewek lu pas pulang ke rumah, woi, baru pulang lu anjing, gimana? Lu gak bisa kan? Iya sih. Mungkin ada yang normal ya kalau ceweknya ngomong jorok itu normal ya. Maksudnya kalau cewek lu ngomong jorok lu aman? Enggak kan? Atau mungkin malah dia jadi emang tipenya itu yang harus dikasarin gitu loh. Oh, Happy dia. ini Jadinya. sukanya ini. Sukanya itu. Yang Dikasarin loh. kasar-kasar. Anjing lu. Iya gitu. Itu lebih ke ini ya. Ay. Oke, Iya, iya. bahas yang lain. Ini kayak udah mulai offset nih. Gua rasa ini kalau dilanjutin 3 menit podcast ini ke take down. Jadi jangan. Kita ngomongin apa? Ya, terus Gue punya pertanyaan nih. Lu kan sama Evelyn nih kayak bener-bener berkarir bareng. iya benar. Bareng banget lah semua. Nah, salah satu hal yang menurut gua lumayan challenging itu kalau kayak bisnis bareng pasangan. Dan banyak orang yang merasa itu challenging loh. Iya, betul. Kayak awalnya ya kalau pacaran yang penting partneran aja still oke ya. Tapi kalau once udah ada bisnisnya jadi kayak cekcok gitu. Betul. Kenapa kalian bisa maintain? Ini awalnya kita berantem juga sih. Gue sama Evelyn berantem dan hampir pisah juga sebenarnya pernah. Karena konten. Sebelum nikah ya karena konten. Evelyn sampai bilang aku nggak mau konten lagi gitu-gitu. Cuman balik lagi dua-duanya berusaha. Evelynnya berusaha buat oke, ini bisa jadi kerjaan, dia berusaha. Terus gue juga berusaha buat nggak maksa dia, tapi tetap gimana caranya dia mau konten tapi gue nggak kesannya maksa. Caranya adalah nunggu waktu yang tepat buat ngomong. Jangan pas dia lagi capek, ayo dong konten gitu. Nunggu waktu yang tepat buat ngomong, ayo saya konten gitu. Terus dia juga berusaha kan. Intinya dua-duanya berusaha sama ini paling penting buat pasangan. Kalau pasangan kalian kasih masukan, itu jangan dianggap menyerang. Ya lagi. Ngerti gak? Iya. Jadi ini gue dapet ini dari Bang Radit. Hmm. Bang Radit bilang gitu. Terus gue terapin. Dan ternyata sangat-sangat berhasil. Jadi ketika kita kasih masukan ke pasangan, kalau dia anggap ini sebagai serangan, dia akan defense. Contoh ya, Ya. gue misalnya bilang ke lu nih, kayaknya tali lu, kayaknya sepatu lu boleh ini deh, ganti warna hitam lebih cocok. Nah kalau lu menganggap itu masukan kan, oke. Benar juga nih, hitam Iya. bisa jadi makin Bisa bagus jadi, nih. Iya kan? Iya. Tapi kalau lu anggap itu sebuah serangan, lu akan defense. Iya. Maksud lu kalau gua sepatu putih gue jelek, ngerti gak? Jadi jangan anggap masukan dari pasangan itu serangan, itu pasti berantem. Oke. Gitu. Tapi kaliannya sendiri itu ada proses adaptasinya di sana Ada. atau itu memang standar kalau orang berpasangan awalnya saling defensif apa gimana sih? Nah awalnya pasti
pasangan yang awalnya belum ada base-nya, fondasinya, pasti berantem mulu karena menganggap kita saling menyerang. Pas lu kasih gue masukan, enggak, apa maksud kamu gitu-gitu. Padahal kalau mindsetnya diubah, ternyata enak banget setelah dikasih masukan. Oke gitu. Nah gue sama Evelyn itu by journey sih. Nggak langsung begitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa sebelum pacaran udah punya fondasi itu, bagus banget. Pasti hubungan kalian sehat, bagus. Cara ngebentuknya gimana tuh? By journey. Oh nggak bisa yang kayak, yuk kita ngobrol nih, kita set. Iya. Nggak bisa? Bisa tapi kan harus ada prosesnya juga kan. Dalam arti, oke, besok kita coba ya. Lusa kita usahain ya gitu. Nah, sekarang kan banyak banget kan gue lihat kreator-kreator yang konten couple-couple gitu loh. Menurut lu sebagai salah satu pionir konten couple di Indonesia, Amin. Gimana tuh? Bagus. Bagus banget. Gue suka lah. Maksudnya gue gak pernah. Lu juga nontonin gak sih konten couple orang lain? Nontonin. Oke. Happy gue. Maksudnya ini salah satu yang bikin, menurut gue ya, bikin kenapa negara China berkembang banget dibanding Indonesia. Kenapa? Karena apapun yang sama di sini itu dianggap kompetitor. Oke. Di Cina apapun yang sama itu dianggap kita sama partner. Kita ngenaikin marketnya, industrinya. Oke. Itu bedanya. Jadi banyak temen gue yang content creator couple nih, muncul nih yang baru nih, dia nggak suka, bete, karena gue takut nanti disalip nih, gitu, ngerti? Karena dianggap kompetitor. Tapi lu malah happy? Gue happy lah, makin banyak makin happy. Tapi emang di China begitu? Di China kita ngomongin bisnis sih gitu ya. Tapi kalau ngomongin content creator di China, gue nggak tahu sih. Oke. Tapi maksud gue mindsetnya itu loh. Dalam apapun gue nggak nganggap kompetitor tuh musuh, malah makin banyak yang couple, berarti kan market yang suka couple lebih banyak. Terus gue sendiri couple, gue nggak bisa hidup sendiri, gue butuh orang lain juga lah buat naikin marketnya. Iya, orang kalau suka couple kan gue juga jadi, orang juga nonton gue jadinya. Gitu. Tapi overall, berarti lu udah ngonten berapa lama nih? 2022 deh kayaknya, ada 4 tahun berarti. Sama, gue sama sih kita mulainya. Iya kan? Iya. Tapi jujur menurut gue memang niche lu lebih susah menurut gue. Dalam arti lebih susah buat dikerjain gitu loh. Kalau gue tuh menurut gue lebih mudah buat orang. Kata gue masing-masing sih bro. Kayak gue kalau misalnya disuruh ngonten gue akan merasa susah banget. Oh gitu ya? Atau konten yang daily gitu. Atau konten yang memerlukan gue action lebih dibanding gue hanya ngomong depan kamera. Iya. Menurut gue itu challenge. Makanya sampai sekarang kan gue ngontennya menurut gue gampang gitu. Gue di depan kamera gue ngomong gitu kan. Tapi malah yang kayak kadang kan lu ngonten sampai di luar-luar lah kemana lah. Malu gak lari gitu. mobil apa gitu. Tapi per sekarang dari 4 tahun konten boleh diceritain gak suka duka sebagai konten kreator yang lu rasain gitu? Suka tapi yang jangan yang jawaban diplomatis ya. Iya. Jawaban diplomatis udah gua kasih tahu tuh ke teman-teman. Suka dukanya ya? Iya. Sukanya gua happy ketemu banyak teman baru. Iya, ketemu lu gitu, ketemu bahkan bisa ketemu Ko Andrew pebisnis, ketemu ya yang lain-lain lah ya, Dr. Richard misalnya. Dukanya banyak orang yang memanfaatin kita. Oke. Pasti banyak juga yang memanfaatin lu, banyak juga yang memanfaatin. Karena menurut gua zaman sekarang personal branding itu penting banget, sepenting itu, ya kan? Dan banyak yang memanfaatin personal branding kita. Lu punya pengalaman itu? Aman nggak kalau diceritain? Bentar mikir dulu. Gue punya pengalaman itu nggak? Enggak. Tapi tawaran untuk itu banyak banget. Dan gue tahu gitu loh, ngerti gak? Oke. Gue tahu, gue punya feeling gitu loh. Ini kayaknya ada artis, ada pesan tersembunyi nih, gitu. Okay. Itu dukanya sih. Jadi lu harus apa ya ibaratnya? Bayangin deh banyak yang mau manfaatin kamu, gitu kan? Apalagi Evelyn, cewek, baik banget lah si Evelyn apalagi kan. Oke. Nah gue sebagai temboknya. Lu tembokin dong. Jangan manfaatin istri gue, awas loh, gitu. Yang paling umum apa? Misalnya nih teman-teman di sini yang baru jadi konten kreator baru naik nih. Ya. Yang paling umum nih warning ya, lu lagi mau dimanfaatin nih.
lagi mau dimanfaatin. Contohnya adalah mikir dulu ya. Berat-berat sih. Maksudnya takut menyinggung. Oh, oke. Mikir dulu. Gue mikir dulu. Oke, di gua dulu deh. Iya, lu dulu deh. Biar Lu dulu. ini. Iya, lu Di dulu. gua standarnya itu standar yang paling sering tuh, misalnya tiba-tiba disodorin produk gitu loh. Disodorin produk, padahal kan gini loh. Di satu sisi bukannya gua mau pelit, gua Nggak mau. Ronaldo banget ya, Iya, yang kayak iya. gua ngejaga, gua nggak mau pegang ini, gua nggak juga. Tapi kadang kan kita itu produk yang kita pegang, kita itu secara nggak langsung approve itu kan, Betul. merepresentasikan itu. Gua nggak tahu nih produk apa lu tiba-tiba sodorin ke gua, terus gua ngomong ini dong, apa ini gitu loh. Iya. Gua nggak pernah makan, gua nggak pernah coba gitu. Iya. Itu di gua. Betul. Setuju. Lu juga gitu ya? Itu yang Gua, paling standar sih. iya. Suka ini. Suka banyak yang suruh fake review. Oh, Ngerti dong. Kayak kita belum pernah coba tapi disuruh bilang enak. Disuruh bilang bagus. tapi dibayar. Tapi dibayar. Nah, Karena makanya sekarang treatment lu gimana? standar untuk endorse gua dan Evelyn, terutama Evelyn. Untuk skincare, makanan, Evelyn harus coba dulu. Dan kalau skincare Evelyn itu 2 minggu dicoba. Kalau misalnya ada iritasi atau ada inflamasi, itu biaya klinik ditanggung oleh brand. Itu persyaratannya. Makanya sekarang story-nya Evelyn tuh, jujur yang endorse story Evelyn tuh nggak banyak karena dia milih. Dia milih yang dia cocok. Jadi buat kalian yang lihat story Evelyn, kalau dia endorse skincare itu dia cocok. Karena ada prosedurnya dia 2 minggu. 2 minggu dia cobain. Berarti ya udah approve lah, Udah approve. nggak sembarangan. Betul. semuanya diiyain gitu. Betul. Kenapa Evelyn ya? Karena kan yang skincare pasti lebih Evelyn kan. Kalau gua jarang lah yang skincare. Gue lebih ke produk yang sebenarnya nggak perlu gua coba juga. Memang udah tahu bagus juga. Misalnya vacuum cleaner. Itu kan udah pasti nyedot debu. Ya nggak sih? Ya, gue bilang ini nyedot banget nih. Iya. Ya kan? Mau gua review gimana? Nah, kan memang bisa langsung dicoba ini nyedot Iya. apa enggak. Kalau nggak nyedot ya Iya. ya nggak jadi posting gitu Nggak kan. jadi vakum juga kan sih? Iya. Vakum apa yang nggak nyedot? Ya bener. Dan vakumnya 10 juta. Ya udah legit gitu. Gue gak usah coba. Udah pasti nyedot. Nah, pertanyaan gua nih. Apa brief paling nyeleneh yang pernah lu terima dari brand? Brief Di paling luar dari lu kerjain apa enggak ya? Menarik nih. Ada nggak yang lu ingat banget apa sih ini? disuruhnya ngapain gitu ya? Ya atau requestnya aneh gitu. Lu ngapain gitu? Gua bentar, gua pernah disuruh jadi setan. Oke. Ini paling aneh, tapi bukan berarti gua Tapi lu nggak suka. kerjain nggak? Gua Oke, kerjain. Oke. aneh tapi bukan berarti gua nggak suka ya. Iya, gua disuruh jadi setan sih. Oke. Iya, jadi lucu juga sih itu, gua jadi setan. Itu yang paling aneh. Itu paling aneh menurut gua. Karena di TNC endorse gua sebenarnya nggak bisa request konsep. Oh gitu. Ya, jadi mereka dari awal kalau dari request konsep gue nggak terima, karena gue mau apapun yang gue iklanin itu jati diri gue gitu loh. Maksudnya konsep gue, video gue yang bikin. Karena gue pengen viewsnya, videonya tuh bagus, genuine. Gue nggak mau di request konsep. Kalau konsepnya gue nggak suka, nggak cocok, gue nggak akan lanjutin. Gitu. Gue kemarin itu kan kita sempat golf bareng kan. Dan Ya. menurut gue lu salah satu temen gue yang apa ya, yang udah di titik kemanapun selama itu publik lumayan dinotis lah sama orang. Amin. Menurut gue. Ya. Nah, lu udah mulai nyaman gak sih dengan fame-nya? Kan nggak sekarang jujur ya, lu kalau misalnya datang ke mall nggak mungkin bisa ke mall tanpa ada satu orang yang minta foto. Benar nggak? Iya. Oke, nyaman nggak? Nyaman-nyaman aja. Lu happy? Happy. Ada teman gue yang nggak happy loh. Ya ngapain jadi content creator? Kalau nggak mau dikenalin? Enggak, maksud gue dia itu tipe yang dia pengen terkenal, Oke. tapi dia menjaga kayak apa ya, kayak private space-nya gitu loh. Dia Oke. merasa orang gue jalan-jalan di mall, ya ini kan space gua gitu. Ya, kalau mau jalan-jalan punya space, jalan-jalan ke mall yang tutup. Iya, Nggak ada orangnya. benar juga. Karena itu konsekuensinya lu. Banyak kerjaan yang Resiko kerja ya. iyalah banyak resiko kerja. Banyak kerjaan yang bisa kasih lu banyak space kok. Ambil yang lain aja. Benar. Kalau lu jadi content creator, lu jadi artis, lu jadi public figure, terimalah konsekuensinya. Karena bersyukur masih ada orang yang mau ajak foto lu. Setuju lagi. Bersyukur masih ada yang suka sama lu. Dan gue sangat menghargai para followers atau orang yang suka Juan If. Dia mau ngajak foto, dia mau minta ucapan ulang tahun, gue ucapin.
Gue sampai pernah disuruh nunggu. Dia mau foto sama gue nungguin dia. Ngapain? Ada satu grup nih, Hah. temennya mau foto tapi malu-malu. Oke. Disuruh foto nggak mau. Oke. Gue tungguin aja mereka. Foto nggak mau. Itu cepetan, bentar ya kok Juan, bentar. Ini mau foto tapi malu. Nggak mau. Ada kali 4-5 menit gue tungguin. Ya nggak apa, saya tungguin ya. Akhirnya maju. Ada. Oke. Terus ada yang mau foto tapi nggak bawa handphone. Waktu itu lagi kerja, jadi dia nggak boleh bawa handphone. Jadi pakai handphone lu dulu. Pakai handphone gue. Lu kirimin ke IG-nya. Gue minta WA-nya. Gue kirimin ke WA-nya. Ya udah, maksudnya habis gue kirim, orang yang nggak ganggu gue juga ya udah. Iya. Maksudnya nggak usah merasa terlalu apa sih Ronaldo. Lu, Iya, Ronaldo baru tuh. Ronaldo itu udah nggak make sense. Let's say, karena kita masih lingkupnya itu mungkin nasional ya. Ya udahlah. Kecuali kayak internasional, Lisa Blackpink, Jennie itu kalau sekali lu keluar, lu bukan cuma diajak foto, lu sampai didorong-dorong. Iya. Tapi lu nggak pernah sampai kayak gitu? Atau pernah? Kalau event mungkin pernah. Oke. Tapi kalau lagi jalan di mall enggak. Kalau sampai didorong-dorong ya mungkin ya itu kan sentuhan ya. Itu bisa membahayakan. Itu baru itu. Experience paling unik dengan fans gitu, kayak apa tuh? Random aja. Yang paling random nih, ini orang random banget sih gitu. Unik ya? Iya. Unik ya? Disuruh nggak ada lagi, jujur. Foto semua minta foto biasa. Minta foto biasa ya? Iya, paling yang gue lihat jarang-jarang ada gitu ya. Kayak ada yang ngajak foto tapi gayanya tuh kayak gitu. Terus dia minta lu ikut gak gini? Iya. Iya lagi. Kayak gini Kak gitu. Terus ada yang kayak gitu. Maksudnya jarang gue lihat nih di lingkup gue nih. Biasa kan kayak gitu, kalau nggak gini. Nah ini kan kayak terus gue ikutin kan kayak, wih keren juga gitu. Oke. Gue merasa memang itu resiko Kerjaan. tiap kerjaan ada resikonya gitu. Betul. Kayak misalnya lu kalau misalnya udah terkenal dan pekerjaan lu mewajibkan lu terkenal, tapi lu nggak mau di pabrik dikenal orang, itu kayak apa ya? Kayak ojol yang lu cuman pengen kerja kalau lagi nggak panas dan nggak hujan gitu loh. Iya, bener. Lu 9 to 5, tapi lu maunya pulang jam 3 sore. Iya. Sudah kan nggak bisa, lu harus pulang jam 5. Ya itu resikonya, bener kata lu. Resiko kerjanya. Tapi kalau pas event gitu ada yang sampai kayak lumayan ya kalau dipegang-pegang sih ada lah gua. Sumpah? Iya. Tapi lu gimana? Gua sih suka enggak lah. Dipegang cowok. Dipegang cowok suka pula? Enggak. Dipegang-pegang ya. Ya setiap kali dipegang gua menghindar aja. Gitu. Oke. Ya gitu sih. Menarik. Nah, gua pengen sedikit membahas Juan versi lain nih. Karena ternyata ya banyak yang nggak tahu itu kalau lu punya banyak bisnis yang lu jalanin sebenarnya. Iya. Di luar dari Juan as a content creator. Iya. Dan gue lumayan kaget loh pas gue tahu kayak portfolio bisnisnya Juan itu kayak, ini ada, itu ada, ini juga dia kerja. Gimana nih orang ngurus waktunya gitu kan? Iya. Lu boleh coba urutkan atau sebutin nggak? Oke. Lu ngapain aja? Oke. Sebenarnya gue waktu itu gue ada bisnis restoran Rindu Rasa, Padang. Oke. Skincare Real Body Soul. Terus ada parfum juga Valord, namanya Valord. Oh iya benar, gue baru inget. Iya, Valord. Terus gue punya toko emas, ya dari orang tua lah tapi. Oke. Toko emas. Udah ya, itu aja sih. Ini jual emas? Iya, sekarang jual emas Indonesia. Nah, sebenarnya di sini gue pengen clarify juga, Leo. Gue pengen clarify ke kalian semua kalau gue udah nggak di Rindu Rasa. Oke. Gue udah nggak di Real Body Soul. Oke. Gue juga udah nggak di Valord. Oke. Gitu. Lu mau ceritain? Jadi ada penjelasannya nggak? Iya, Why-nya apanya gitu? Semuanya nggak ada keributan ya. Suasananya baik-baik. Cuman memang gue sekarang pengen prioritasin di satu bisnis aja, yaitu emas. Jual emas yang berhubungan sama background gue lah. Karena benar kata lu, terlalu banyak yang dihandle, lu akan kecapean. Dan gue kecapeannya itu diri gue sendiri masih bisa handle, tapi yang di rumah nggak dapat waktu gue jadinya. Ada momen sampai gitu? Ada.
Sampai Evelyn nangis. Dia nangis sampai dia bilang, aku boleh nggak? Dia ngomong, maaf kalau aku egois, tapi boleh nggak kamu ada waktu buat aku gitu. Karena gue habis pulang kerja, gue ada waktu buat dia. Tapi ada waktunya gue buat dia, sama dia ada waktunya buat gue tuh nggak imbang. Beda gitu, nggak imbang, ngerti gak? Gitu. Karena dia di rumah doang setiap hari kan. Yeah. Dia nggak ada hobi, jadi ya akhirnya gue mikir, ya gue lebih fokus ke satu usaha aja. Memang gue akan serius di sini. Yang itu gue keluar gitu. Jadi gue udah nggak di situ. Berarti sekarang fokusnya di jual emas Indonesia. Kenapa bisa kepikiran ini bro? Random banget. Nggak random sih. Gue udah tahu lu backgroundnya kan toko emas kan. Cuman maksudnya tiba-tiba bikin jual emas yang nerima emas gitu. Iya. Sebenarnya gini, gue udah pengen buka ini tuh lama. Mungkin bisa dibilang dari gue kuliah. Oke. Dari gue kuliah. Karena ini adalah hal yang disuntik sama orang tua gue terus dong. Didoktrin. Jadi dalam arti emas itu bagus buat lu usaha. Kita punya toko emas udah 35 tahun. Gak pernah rugi toko emas. Emas naik turun kita tetap gak akan rugi lah. Ya kan? Didoktrin, and then waktu kuliah tuh bahkan gue bikin ada project. Gue kuliah bisnis. Gue juga ada project bisnis. Gue mau bikin tempat untuk cuci emas. Cuci emas? Jadi tempat orang bisa cuci emas gratis. Lu punya emas, lu pernah kepikiran kan dicuci? Pernah kepikiran? Ngapain? Maksudnya nyuci? Kotor. Lu udah pakai 5 tahun. Bisa kotor? Bisa lah. Bisa banget. Emas bisa pudar juga warnanya. Ini pudar? Itu lu warna rose gold apa kuning? Ini kuning. Kuning. Yeah. Kuning mungkin pudarnya nggak begitu ketara. Tapi kalau warnanya rose gold, warnanya silver ke kuningan, itu bisa pudar. Lama-lama akan balik ke kuning. Oke. Iya, jadi gue pas kuliah tuh gue pengen bikin sebuah tempat untuk cuci emas. Dan cuci emas tuh murah, 30.000, 50.000 gitu. Ya, yang pakai itu nggak sih, yang air geter-geter? Iya, ultrasound namanya. Ultrasound. Iya, ultrasound, terus ultrasonik ya kalau nggak salah. Ultrasound lah. Terus pakai air, pakai sikat, pakai obat, dan bahkan gue udah ke Cina juga, udah beli sikat dan ininya. Tapi setelah perhitungan akhirnya nggak jadi. Nah, after kuliah baru gue kepikiran mau buka tempat untuk orang jual emas. Tapi kalau ditanya nih, kenapa lama banget waktunya sampai sekarang? Satu, gue kebawa suasana sama konten. Jadi gue udah gak fokus. Dua, gue pengen coba di bisnis yang lain yang tadi, restoran, parfum. Gue udah gak fokus. Sampai di 2 tahun atau 1 tahun lebih lah, gue baru fokusin di jual emas. Karena gue mau fokusin di operasional dan background masa gue pengen dalemin lagi gitu. Dan persiapan itu nggak cepat. Mungkin beda kalau misalnya kita ngomong sama Ko Andrew misalnya, dia kan udah pengalaman banget buka pusat gadai cabang 1000 cabang, udah tahu. Gue cuma punya toko emas 3, ya kan? Di Peak, di ini, gue nggak tahu caranya gimana cara buka 1000 cabang. Nah itu yang lagi gue pelajari selama 1 tahun belakangan ini. Dan gue masih belajar sampai sekarang. Gitu. Makanya baru buka sekarang. Lu partnerannya juga sama Iben. Kenapa Iben gitu? Karena Iben dia, gue lihat dia orangnya jujur, baik, dan orang bener, ngerti gak sih? Orang bener, nggak ada niatan buat jahatin orang, nggak ada niatan buat buat ngenipu orang gitu loh. Iya lagi gue pernah sekali golf sama dia, beberapa kali driving sama Iben. Menurut gue dia emang orang yang baik banget sih. Iya kan, dia orangnya pure, dan menurut gue investasi terbaik itu adalah investasi di orang. Dan gue juga minta dia buat kenal gue dulu. Lu invest di gue juga, dan gue juga akan invest di lu gitu. Jadi kalau kita berdua udah sama-sama cocok, ya udah. Dan Iben itu bagi-bagi hadiah itu beneran. Gue nanya ke dia, Ben, sorry nih, tapi lu bagi-bagi barang, bagi-bagi duit itu beneran nggak? Terus dia bilang, ya beneran lah Ju. Ya udah, belum ada bukti kalau gue bisa percaya itu dong. Ya udah gue percaya. Sampai kita buka jual emas, dia bagi-bagi logam mulia. Dia beli ke PT kita. Dia beli sendiri. Dia nggak minta di perusahaan. Kan biasa perusahaan minta, gue minta dong disediain 10 gram satu-satu. Ya itu jadi budget. Iya, budget marketing. Enggak, dia beli. Gue ada bukti transfer. Dia beli, dibagiin emasnya. Wow. Itu
ya bagus itu, maksudnya itu jadi personalnya dia gitu loh. Yang poin plusnya dia bagi-bagi beneran, dia punya effort dan dia taruh hatinya di bisnisnya gitu. Tapi menurut lu seberapa penting ketemu partner yang klop untuk sebuah bisnis, dan di titik apa akhirnya finally lu merasa oh Iban ini orang yang cocok gitu loh. Karena ada prosesnya dong. Iya. Gua as long as dia cocok sama gue sih. Dia cocok sama gue dalam arti gue udah nilai dia nih. Dia disiplin gak orangnya. Dia sesuai yang gue bayangkan gak orangnya. Bagi-baginya beneran gak misalnya. Dia jujur gak. Dia ngomong A ditepatin gak. Oke, sesuai, cocok, ya udah gas. Gitu. Karena gue pernah bisnis yang gue baru 1 hari ketemu dia, gue langsung coba bisnisnya. Langsung partner. Dan akhirnya bisnisnya juga jelek. Hubungannya juga jadi jelek. Gitu. Nanti di belakang kamera gue ceritain. Iya. Tapi emang itu di satu sisi emang resiko dari kita sebagai content creator juga gak sih? Kayak sering ada, ini bukannya gue gak bersyukur ya, maksudnya gue bersyukur banget sama kesempatannya. Cuman kadang itu kita jadi kayak, kalau semuanya kita ambil, malah kita gak akan bisa ngerjain apapun. Benar. Gitu, dan belum tentu orangnya orang yang tepat juga kan. Betul. Gitu. Lu pasti sering gak sih kayak, baru pertama kali ketemu, yuk kita bikin ini yuk. Iya. Biasanya lu gimana tuh kalau gitu? Kalau dulu gue selalu ayoin dulu. Oh gitu? Iya. Dulu. Jadi gue nggak pernah nolak sesuatu tanpa alasan. Ngerti gak? Jadi kayak, ayo bikin ini yuk. Gue akan kayak, oke, gimana. Gue ini dulu. Oke, dapat alasannya buat gue tolak, gue akan tolak dengan alasan. Jadi jangan terlalu idealis ya. Jadi kayak ini yuk, nggak mau, gua orangnya gitu. Gua nggak pernah mau setuju di pertemuan pertama gitu. Jangan terlalu itu. Gitu kalau gua. Nah, kalau gue ya. Gue pengen tanya ini nih. Mungkin teman-teman di sini banyak yang misalnya ya nggak tahu jual emas itu apa. Gua mau lu coba sekalian iklan nih, sekalian promosi nih. Jual emas itu apa sih? Nah, kenapa ada jual emas? Karena di jual emas, problemnya itu nggak bisa di solve di toko emas gue. Apa itu? Jadi lahirnya jual emas ini karena lahir dari masalah-masalah yang ada di toko emas. Contohnya di toko emas gue ya, gue nggak menerima orang jual emas tanpa surat. Karena gue nggak tahu emasnya bisa asli, bisa emas palsu, bisa emas curian. Gue nggak tahu emas toko lain tuh pure apa enggak. 2, gue nggak menerima yang pakai surat tapi dari toko lain gue nggak terima toko emas gue, karena gue nggak tahu toko emas lain ini jujur apa enggak nih. Ngerti ya? 3, gue nggak nerima emas rusak, bisa aja curian. Yang keempat, gue nggak nerima gadai di toko gue. Banyak banget yang mau gadai emas, tapi gue nggak bisa terima karena gue memang nggak ada sistemnya dan itu butuh izin. Dari masalah ini gue taruh di jual emas Indonesia supaya bisa di solve. Jadi di jual emas Indonesia orang bisa jual emas tanpa surat. Dari semua toko apapun suratnya terserah deh. Emas rusak bentuk apapun orang mau gadai juga bisa, karena emas itu sometimes ada sentimental value-nya. Cincin nikah misalnya, dia nggak mau jual tapi dia butuh duit, digadai aja di kita. Berarti gitu. bisa juga? Bisa gadai juga. Bisa gadai ya, mostly dari masalah toko emas gue sih. Jadi makanya gue punya pengalaman toko emas, gue buka ini buat jadi solusinya gitu. Jadi kalau mau beli perhiasan bisa di toko emas. Tapi kalau mau suratnya hilang, toko emasnya nggak mau terima, emasnya rusak, ruginya banyak, jual aja ke jual emas Indonesia. Gitu. Cakep. Nah, apa tuh? Nggak dapat minum sama es krim gratis. Oh gitu? Iya gitu. Gue boleh nggak datang cuman nanya, numpang es krim sama nggak, gue mau cek, gue mau es krim aja. Kalau buat lu boleh. Nah di toko emas biasa itu biasanya nggak ada mesin XRF namanya. Mesin XRF itu bisa seharga mobil mesinnya. Dan di toko emas itu biasa jarang yang ada. Makanya kita ada di sini buat itulah solusinya gitu. Nah gue punya pertanyaan nih. Ini keluh kesah gue sebagai content creator. Yes. Gue apakah sama? Menurut gue dan hampir rata-rata teman-teman konten kreator gue cerita hal yang sama. Kayak kita mikirnya itu one day kita kayak pengen exit dari dunia, bukan exit full ya, tapi kayak lebih kayak gue nggak yang 100% karir gue itu cuma konten doang gitu. Gue pengen
build something. Iya. Apakah lu bikin jual emas ini juga karena alasan yang sama? Enggak. Oh enggak? Gue akan konten terus sih sampai selama gue bisa. Oh gitu? Iya. Wow. Gue akan konten terus selama gue bisa. Nah, karena kemarin bisnis gue udah yang banyak itu, yang gue udah sampai nggak ada waktu buat Evelyn. Yang gue kurangin adalah bisnisnya, bukan kontennya, bukan karena konten itu gue sama Evelyn gue enjoy. Jadi yang gue kurangin bukan kontennya, bisnisnya aja yang gue kurangin gitu. Jadi gue fokusnya ke satu aja, gak usah fokus terlalu banyak lah. Keren. Harapan buat jual emas Indonesia apa tuh? Harapannya, goalsnya ya kita pengen ada di seluruh penjuru Indonesia. Oke. Kita pengen jadi satu-satunya tempat untuk solusi orang yang pengen jual emas, gadai emas, cicil emas. Ya, itu sih. Tapi kemarin pas emas turun lu gimana tuh? Kenapa? Nangis dong? Enggak. Lu kan nampung banyak. Iya. Iya. Gimana? Ya, sometimes ya, bisnis tuh nggak harus tentang untung banyak sih. Oke. Gila gue wise banget ya. Wise sih. Ini kayak tiba-tiba kenapa yang Kenapa gue wise banget ya? Yang ngomong biasa gue orangnya orang lain nih jadinya nih. Iya. Nggak, bisnis nggak harus tentang untung banyak sih. Jadi gue nggak rugi aja, modal aja, gue nggak apa-apa. Makanya gue jamin harga gue itu kan yang tertinggi. Oh gitu? Iya, harga gue tertinggi, tercepat dan terpercaya. Ya kalau tercepat mungkin ya Kalau toko lagi lain ada yang rame cepat lah. Misalnya kalau lagi rame orang jual 50 barang ya lama pasti kan. Cuma tertinggi ya gue bisa tertinggi karena gue nggak fokus di margin gue nggak patokin harus gede. Kecil nggak apa-apa, yang penting bisa jadi tempat solusi buat kalian semua. Wih, sedap. Jual emas Indonesia. Nih, terakhir, gue punya pertanyaan buat teman-teman di sini yang konten kreator dan pengen membangun bisnis lah. Ada nggak satu tips dari lu buat mereka? Oke. Investasi di gini. Tips ya. Banyak lagi tipsnya. Nggak apa-apa. Iya. Masih bisa 2 jam nih. Dari pengalaman gua. Iya. Kalau gua bisa ulang waktu ya. Gua akan investasi di orang daripada di bisnis. Maksudnya? Contoh. Si A punya bisnis ciki. Gue deh klipo. Ya, let's say. Iya. Iya. Leo punya bisnis klipo. Iya. Oke. Ini bisnisnya bagus banget nih. Iya. Tapi lu nya enggak. Kita ngomongin gitu ya. Oke. Bisnisnya bagus banget. Udah omsetnya gede nih. 1 M per bulan. Tapi lu nya gue belum kenal nih. Oke. Ya. Hari pertama ketemu. Lu nawarin gue invest. Gue langsung masuk. Oke. Nah itu maksud gue. Jangan invest di bisnisnya doang. Walaupun bagus. Investnya tuh di orangnya. Karena menurut gue. Bisnis yang jelek bisa bagus kalau orangnya bagus. Tapi bisnis yang bagus bisa hancur kalau orangnya jelek. Oke. Ngerti kan? Iya. Jadi gue lebih baik gue invest di lu. Tapi bisnisnya biasa aja. Karena gue percaya lu dan gue kita bergabung bisnisnya bisa bagus gitu. Tapi kalau bisnisnya bagus tapi lu nya kurang ternyata ya. Kan kita belum kenal. Yeah. Jadi baru pertama kali kenal ternyata lu turns out lu kurang. Gue kurang rekomen. Oke. Gitu. Nah itu kan kalau lu nya invest. Kalau gue Kalau invest. misalnya mau, let's say dia itu konten kreator, terus dia kepikiran kayak, gue mau bikin produk sendiri deh. Sendiri. Gua mau ngapain deh gitu. Oh oke. Gue mau buka toko apa deh misalnya. Menurut gue ya. Jalanin aja sih. Menurut gue. Tipsnya jalanin aja, cobain gitu. Iya maksudnya cobain dalam arti jadi gini, lu kalau mau mulai sesuatu itu resikonya lu kalau mau mulai sesuatu resikonya diawali dengan 100%. Banyak dong resikonya. Yeah. Ya kan? Lu mulai bisnis dengan satu, kurangin dulu resikonya. Caranya adalah lu market research, oke? Lu planning finansialnya, lu operasional, lu planning, either lu mau cari partner, either lu mau belajar. Resikonya lu kurangin dulu, and then lu jalan. Berhasil apa enggak, itu pasti jadi pembelajaran buat lu. Enggak pernah ada ruginya. Oke. Rugi di duit iya, tapi pengalaman lu nambah. Gitu. Jadi mulai dengan mengurangi resikonya dulu aja. Jangan dengerin orang yang bilang,
mulai aja dulu. Nanti juga belajar, ngerti gak? Gue gak mau ngomong kayak gitu. Karena lu harus mulai dengan mindset ini bisa berhasil. Jangan mulai aja dulu, udah gue mulai dulu deh. Udah gue mulai dulu gitu. Gue beli barang 1000 piece, yaudah gue mulai dulu. Ngerti gak? Gitu. Ya dan gue lumayan setujunya itu di bagian kita itu karena sebagai content creator kan satu unfair advantage yang kita punya itu kita punya cash flow yang balik lagi mau besar mau kecil itu masing-masing tapi lumayan stabil lah harapannya ya. Mungkin kalian dari affiliate-nya, endorse-nya atau apanya. Ya itu kan bisa jadi safety net kalian lah. Betul. Iya. Ya kalau misalnya rugi pun, boncos pun, gagal pun anggap aja kalian kayak kerja rodi 3 bulan deh. Iya. Tapi kalian dapat pelajaran yang berharga banget kan. Betul. Itu sih. Keren. Juansen, satu statement penutup untuk teman-teman yang nonton podcast ini sampai akhir. Bisnis atau keluarga nih? Satu keluarga, satu bisnis. Wow, banyak ya. Banyak dong. Buat kalian yang memulai untuk berkeluarga, jangan cuman siapin finansialnya, tapi siapin juga ilmunya. Ilmu dalam punya anak, ilmu dalam emosi, emotional control, intelligence gitu. Itu sih penting. Bisnis, investasi di orang ketimbang di bisnisnya. Mantap. Buat teman-teman di sini yang mau nonton podcast lain dengan tamu sekeren Juan, pastikan udah subscribe channel ini. See you on the next podcast. Bye bye.